Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas mohon dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mohon kita berdoa. Doa mulai. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang menerapkan komunikasi bisnis. Kompetensi dasarnya. Kompetensi pengetahuannya 3.1 menerapkan komunikasi bisnis. Indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi komunikasi bisnis. 3.1.2 menguraikan unsur-unsur komunikasi bisnis. Kompetensi keterampilannya 4.1 melakukan komunikasi bisnis. Indikatornya 4.1.1 melakukan komunikasi verbal dan non-verbal. 4.1.2 menggunakan etika dalam berkomunikasi bisnis. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami pengertian dan unsur-unsur komunikasi bisnis. Peserta didik dapat mengenal bentuk, jenis, dan bentuk dalam komunikasi bisnis. Peserta didik dapat memahami manfaat dan tujuan komunikasi bisnis. Peserta didik dapat melakukan komunikasi bisnis baik secara verbal dan non-verbal. Peserta didik dapat memahami dan menggunakan etika dalam berkomunikasi bisnis. Apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk percakapan atau tertulis. Komunikasi non-verbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh. Coba kalian amati dan pahami gambar di bawah ini. Langsung saja pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan antar perusahaan dalam dunia bisnis. Menurut Joko Purwanto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Bisnis menyebutkan bahwa komunikasi bisnis adalah kegiatan yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara dua orang, kelompok atau dalam satu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk memegang perilaku di dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi bisnis yaitu ada 3: informasi.
Tujuan utama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, persuasif. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan persuasi kepada pihak lain agar sesuatu yang disampaikan dipahami dengan baik. Yang ketiga, kolaboratif. Komunikasi ini bertujuan untuk melakukan kolaborasi bisnis dengan pihak lain. Manfaat komunikasi bisnis ada dua, yaitu manfaat internal. Komunikasi yang efektif dalam perusahaan dapat menunjang kader eksekutif perusahaan. Yang kedua, manfaat internal menjalin komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif dalam keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Unsur-unsur komunikasi bisnis yaitu sumber yang digunakan dalam penyampaian pesan, digunakan dalam rangkaian membuat pesan itu sendiri. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pemilik kepada penerima, seperti mengirim pesan kayak pesan yang ditulis di surat atau dikirimkan ke pos. Yang ketiga, media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk mendesak pesan dari sumber kepada penerima. Penerima adalah pihak yang memberikan pesan yang dikirim dalam sumber. Efek pengaruh. Umpan balik ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor yang tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Jenis-jenis bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi menurut penyampaiannya. Yang kedua, komunikasi menurut perilaku. Yang ketiga, komunikasi menurut ruang lingkup. Yang keempat, komunikasi menurut aliran informal. Yang kelima, komunikasi menurut jaringan kerja. Yang keenam, komunikasi menurut kalangan individu. Yang ketujuh, komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu seperti komunikasi yang menggunakan percakapan.
Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau kalau enggak, anak-anak ngerti apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan non-verbal? Ya. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk percakapan atau tulisan. Komunikasi nonverbal adalah terciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, seperti komunikasi yang menggunakan dengan tubuh. Baik, bagus, terima kasih. Selanjutnya, akan memberikan tugas diskusi yang langkah-langkah pembuatannya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang. Kemudian amati gambar-gambar yang ada di LKPD tersebut. Kemudian pada gambar tersebut analisislah mana yang termasuk komunikasi verbal dan non-verbal dari gambar yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, mungkin waktunya sudah cukup. Peserta didik mohon mempresentasikan. Sofia, saya mewakili kelompok diskusi saya. Gambar AB menggambarkan komunikasi bisnis verbal dengan menggunakan percakapan. Alasannya, dengan menggunakan percakapan tersebut bisa memberi penjelasan yang jelas. Gambar CD menggambarkan komunikasi nonverbal dengan menunjukkan gerak tubuh. Alasannya, gerak tubuh dapat mengekspresikan pesan spesifik dan umum. Udah gitu aja, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau mempresentasikan lagi? Baik, terima kasih. Dari kesimpulannya,
Dalam dua jenis komunikasi verbal dan non-verbal, selain digunakan dalam juga digunakan dalam melakukan berbagai kegiatan pemasaran. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak, ketua kelas mohon dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.